Baik, selamat pagi kepada Bapak dosen selaku pengampu mata kuliah profesi kependidikan dan juga selamat pagi kepada teman-teman seperjuangan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen selaku pengampu mata kuliah hari ini yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan hasil mini riset dan rekayasa ide kami mengenai hakikat organisasi dan kode etik guru. Dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan hasil mini riset dan rekayasa ide kami. Untuk itu perkenalkan saya Dwi Sinta sebagai moderator dan ada juga teman-teman saya lainnya yaitu Saya Christina Estorina Situmeyang sebagai pemateri pertama. Saya kembalikan kepada moderator. Saya Niu Cirolima Samosir sebagai pemateri kedua. Saya Salva Octavia sebagai pemateri ketiga. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Langsung saja kita masuk ke pemaparan materi pertama mengenai hakikat profesi. Saya serahkan kepada pemateri pertama, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi saya akan menjelaskan hakikat profesi. Kata profesi dalam bahasa Inggris adalah profession. Dalam bahasa Belanda, profesi. Dalam bahasa Latin, profesio, yang bermakna pengakuan atau pernyataan. Kata profesi juga terkait secara generik dengan kata okupasi atau Indonesia, occupation, Inggris. Occupation atau Latin yang bermakna kesibukan atau kegiatan atau pekerjaan atau mata pencarian. Secara hariah, kata profesi berasal dari kata profession yang berarti mampu atau ahli dalam suatu pekerjaan. Dalam pengertian lain, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, atau keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Profesi pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau sesuatu janji terbuka yang menyatakan bahwa seseorang itu mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pelayanan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Dari UNO tahun 2007 menjelaskan bahwa istilah profesi merupakan simbol dari suatu pekerjaan dan selanjutnya menjadi pekerjaan itu sendiri. Yang kedua ada kode etik. Kode etik adalah kumpulan peraturan atau norma-norma atau perbuatan. Kode etik dapat diartikan sekumpulan peraturan atau norma-norma kesusilaan bagi perbuatan tingkah laku. Kode etik profesi keguruan adalah kumpulan peraturan atau norma kesusilaan bagi para guru sebagai pedoman bersikap, berbuat, atau bertindak dalam praktik keguruannya. Pentingnya penerapan kode etik guru di masyarakat didasarkan pada 3 alasan. Yang pertama itu karena masyarakat merupakan tempat melakukan tugas keprofesionalan guru. Yang kedua, karena masyarakat menjadi sumber belajar dan mendidik diri seorang guru. Yang ketiga, karena masyarakat sebagai konsumen dan penggunaan jasa pendidikan. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Christina. Selanjutnya untuk pemateri kedua, yaitu Niuce, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai metode penelitian yang kami gunakan. Adapun lokasi penelitiannya, yaitu penelitian ini dilaksanakan di SMP Swasta Pahlawan Nasional yang beralamat di Jalan Durung nomor 205 Medan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Penelitian tentang karakteristik dan potensi peserta didik ini dilaksanakan oleh peneliti dalam waktu 1 hari, tepatnya pada hari Kamis 4 Mei 2023. Penelitian ini dilakukan pada jam 9 sampai dengan jam 11. Adapun teknik penggunaannya, pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian. Karena tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendapatkan data
Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapat data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Pengumpulan data yang dilakukan dalam berbagai setting, sumber, dan cara. Adapun metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama metode observasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang berkaitan dengan karakteristik dan potensi peserta didik di SMP Swasta Pahlawan Nasional Medan. Dan yang kedua ada metode wawancara. Metode wawancara ini ialah dengan mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan angket yang tersedia sesuai dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai kepala sekolah SMP Swasta Pahlawan Nasional Medan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nyuce. Selanjutnya untuk pemateri ketiga yaitu selfie, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan mengenai hasil wawancara yang kami tanyakan kepada narasumber. Pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, bagaimana kode etik mengatur hubungan guru dengan siswa, rekan kerja, dan orang tua? Jawaban dari narasumber ialah, menurut pendapat narasumber, sebaiknya hubungan guru dengan siswa, guru harus mampu menjaga keamanan, kesejahteraan, dan privasi siswa, menghargai keberagaman siswa, dan membangun hubungan yang positif, mendukung, memperhatikan perkembangan dan kesejahteraan siswa. Hubungan dengan rekan kerja, yaitu guru harus menghormati pendapat dan kontribusi rekan kerja. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, guru harus berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya dengan rekan kerja untuk saling mendukung dalam pembelajaran siswa. Hubungan dengan orang tua, guru harus menjalin komunikasi yang terbuka, jujur, dan berkesinambungan dengan orang tua siswa, serta guru harus menghargai kekhawatiran, masukan, dan kebutuhan orang tua dalam mendukung pendidikan anak. Pertanyaan yang kedua ialah, apakah dengan adanya kode etik, guru dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan profesionalisme seorang guru? Beliau menjawab, dengan adanya pengimplementasian kode etik profesi, dapat memberikan pengaruh terhadap profesionalisme seorang guru untuk memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terhindar dari penyimpangan profesi. Yang kedua, manfaat adanya kode etik adalah agar guru bertanggung jawab kepada profesinya, bertanggung jawab sampai hal sekecil sekalipun, misalnya keterlambatan. Jika seorang guru sering terlambat, tidak akan baik untuk ditiru oleh peserta didik, karena guru adalah acuan ataupun panutan bagi peserta didiknya. Yang ketiga, ialah agar guru terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal. Pertanyaan yang terakhir, sejauh yang Bapak ketahui, bagaimanakah tindakan atau sanksi terhadap pelanggaran kode etik guru di lingkungan tempat Anda mengajar? Beliau menjawab, selama saya mengajar di sekolah ini, yang berhak menegur atau memberi sanksi terhadap guru yang melanggar kode etik adalah kepala sekolah. Yang dilakukan kepala sekolah kepada kami, para guru, ketika melanggar kode etik, yang pertama, yaitu kepala sekolah memanggil dan menegur terhadap guru yang melanggar secara tertutup. Biasanya, kepala sekolah akan bicara secara pribadi kepada guru saat jam pelajaran sedang kosong. Yang kedua, biasanya kepala sekolah mengadakan pembinaan secara umum terhadap kami para guru. Jangan sampai melanggar kode etik guru dan memberikan informasi. Jika sampai terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi. Apabila pelanggaran sanksi yang dilakukan cukup berat, atau sampai melanggar undang-undang, dapat dikenakan sanksi, misalnya penentuan pemberian hak guru. Baik, untuk berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Selvi. Mungkin sekian pemaparan kami mengenai hasil mini riset dan rekayasa ide tentang hakikat organisasi dan kode etik guru. Dari pemaparan kami tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kode etik adalah kumpulan peraturan atau norma-norma suatu perbuatan. Kode etik dapat diartikan sekumpulan peraturan atau norma-norma kesusilaan bagi perbuatan tingkah laku. Kode etik profesi keguruan adalah kumpulan peraturan atau norma-norma kesusilaan bagi para guru sebagai pedoman bersikap, berbuat, atau bertindak dalam praktik keguruannya. Organisasi profesi kependidikan, selain sebagai sisi suatu profesi kependidikan, sekaligus juga memiliki fungsi tersendiri yang bermanfaat bagi anggotanya.
Organisasi profesi kependidikan, selain sebagai ciri suatu profesi kependidikan, berfungsi sebagai pemersatu seluruh anggota profesi dalam kiprahnya menjalankan tugas keprofesionalannya dan memiliki fungsi peningkatan kemampuan profesi tersebut. Secara umum, dirinci bahwa kode etik guru berfungsi sebagai agar guru tersebut memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya sehingga jauh dari penyimpangan profesi. Kemudian yang kedua, agar profesi guru terhindar dari pemecahan dan pertentangan internal. Berikut pemaparan lampiran dokumentasi hasil observasi kami di SMP Swasta Pahlawan Nasional Medan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan mengenai hasil observasi kami, yakni mini riset dan rekayasa ide tentang hakikat, organisasi, dan kode etik guru. Terima kasih kepada teman-teman dan Bapak dosen. Mohon dimaafkan apabila ada salah kata atau perilaku dalam penyampaian hasil diskusi kami tersebut. Terima kasih dan selamat pagi.